Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indah Nurlaili dengan NIM 4304002000075, Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir Al-Quran yang bertemakan proses penciptaan manusia dan juga pertumbuhan serta perkembangan manusia. Surat yang pertama yaitu surat Al-Fatir ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja wa ma ta'amilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min amrihi illa fi kitabi inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang umurnya panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Tafsir Quran menurut Ibnu Katsir. Dan Allah dialah yang bersikap riya atau pamer, perkaranya tidak dapat berlanjut kecuali hanya di mata orang yang bodoh. Adapun bagi orang-orang mukmin yang mempunyai firasat yang tajam, maka hal tersebut tidak dapat menipu diri mereka. Bahkan kepamerannya langsung diketahui oleh mereka dari dekat. Terlebih lagi bagi Tuhan yang Maha mengetahui semua yang gaib. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Dia memulai menciptakan kakek moyang kalian, yaitu Adam, dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya Adam dari air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai belas kasihan terhadap mereka dan rahmat darinya buat mereka. Karena itu Allah menjadikan bagi mereka pasangan dari jenis mereka sendiri agar mereka tenang bersamanya. Firman Allah, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, merupakan sebuah pengetahuan, yakni Dia mengetahui hal itu. Tiada sesuatu pun dari hal itu yang tersembunyi baginya, dan bahkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, yaitu dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Tafsir Quran menurut Ringkas Kemenak, yaitu dan di antara tanda kekuasaannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bapak kamu, yaitu Nabi Adam, dari tanah, kemudian menciptakan dari air mani yang bersumber dari saripati tanah, yang mana saripati tersebut akan menghasilkan sebuah makanan yang juga berasal dari tanah. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjang umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, karena Dia yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Allah Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Di antara bukti kekuasaan Allah adalah penciptaan manusia untuk memenuhi keperluan hidup. Allah menciptakan lautan dengan beragam sumber dayanya, dan tidak sama antara dua lautan yang ini tawar, menyuburkan tanah, menumbuhkan tanaman-tanaman, sangat segar dan sedap diminum, dan lautan yang lain airnya asin lagi pahit karena sangat asin dan tentu tidak sedap untuk diminum. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat secara
dan kamu dapat secara bersungguh-sungguh mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, yakni mutiara dan juga marjan. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari sebuah karunia-Nya dan agar kamu bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat tersebut. Yang ketiga yaitu tafsir Quran menurut ringkasan Al-Azhar, yang mana menyebutkan bahwa asal kejadian manusia ayat 11 ini yaitu dan Allah telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian itu dari nutfah. Sudah banyak diterangkan di surat-surat yang lain tentang asal kejadian manusia. Di sini pada pangkal ayat diterangkan asal kejadian manusia dari tanah, kemudian itu dari nutfah. Ini boleh ditafsirkan atas dua macam tafsiran, yaitu yang pertama bahwa asal manusia yaitu nenek moyang manusia, tegasnya Nabi Adam langsung diciptakan Allah dari tanah, tetapi kemudian anak dari Adam tersebut diciptakan dari nutfah, yaitu air mani dari ayahnya dan mani ibu yang telah bergabung dalam rahim jadi satu. Boleh juga diartikan bahwa asal masing-masing kita manusia ini memang dari tanah, karena makanan yang menyuburkan gizi manusia adalah berasal dari tanah. Buah-buahan, beras, gandum, sayur-sayuran yang jadi makanan tiap-tiap hari adalah dari tanah belaka. Makanan yang menyehatkan darah menimbulkan mani. Dari pertemuan dua mani manusia tercipta, kemudian dia jadikan kamu berpasang-pasangan. Sejak dari dalam kandungan telah ditentukan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan, sehingga dengan kekuasaan Allah kelanjutan keturunan ditentukan dengan pertemuan dua yang berpasangan, yang disebut positif dan juga negatif. Pembentukan tubuh yang sama, tetapi Allah takdirkan bahwa yang dijadikan pihak laki-laki alat kelaminnya tertonjol keluar dan panjang, dan alat kelamin perempuan diberi berlubang untuk pertemuan mereka dalam mengumpulkan air mani mereka. Seraya ditimbulkan pula syahwat keinginan bertemu untuk bersetubuh, sehingga dengan persetubuhan itu berpadulah kedua mani dan lahirlah manusia baru. Dan tidaklah mengandung di antara perempuan dan tidak melahirkan dan melainkan dengan sepengetahuannya. Niscaya demikianlah halnya, yaitu jika seorang mengandung anak, bahkan mulai saja berpadu mani si laki-laki dengan si perempuan pun sampai peringkat bulannya, sampai anaknya itu lahir, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari ketiga tafsir di atas dapat diketahui bahwa manusia itu berasal dari tanah karena bapaknya manusia yaitu Adam diciptakan dari tanah. Tetapi setelah Adam yaitu manusia diciptakan dari air mani. Pada hakikatnya manusia semua itu berasal dari tanah, karena meskipun hanya keturunan Nabi Adam yang diciptakan dari mani tersebut, tetapi makanan yang diperoleh, makanan yang dimakan, tumbuh-tumbuhan itu semua berasal dari tanah. Surat yang kedua yaitu surat Al-Mu'min ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yakhrijukum tiflan tsumma litabtahu asyuddakum tsumma litakunu asyuyukha wa minkum may yatawaffa min qabla wa litabtahu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Tafsiran yang pertama yaitu dari Jalaluddin Al-Maghali dan Jalaluddin Asyuyuti. Dari kitab Tafsir Jalalain
Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapak moyang kalian yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setetes nutfah yaitu air mani, sesudah itu dari segumpal darah yakni darah kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Lafaz tifl sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal bermakna jamak. Kemudian dibiarkannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa, masa sempurnanya kekuatan kalian yaitu di antara umur 30 tahun sampai dengan 40 tahun. Kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua, dapat dibaca suyuhon atau siyuhon. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum dewasa, dan sebelum mencapai usia tua. Tafsiran yang kedua yaitu tafsir Quraisy Shihab, yang mana menyebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan kalian, wahai anak Adam, dari tanah, dan dari tanah itu dia menciptakan nutfah yang kemudian dia ubah juga menjadi alaqah. Setelah itu dia mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam bentuk bayi. Selanjutnya ada kalanya dia memanjangkan umur kalian hingga mencapai usia kesempurnaan fisik dan daya pikir, atau memanjangkannya lagi hingga mencapai usia lanjut, dan ada kalanya kalian dimatikan sebelum mencapai usia muda atau tua. Allah menciptakan kalian dengan cara seperti itu agar kalian sampai pada sesuatu waktu tertentu, yaitu hari kebangkitan, dan agar kalian memikirkan hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari penciptaan kalian melalui fase-fase seperti itu. Tafsiran yang ketiga yaitu tafsir Ibnu Katsir jilid 7. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Setelah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu diberikan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan hidup lagi sampai tua, yaitu dialah yang membolak-balikkan kalian dalam semua peraturan, perputaran, serta yang lainnya, dan dialah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, yaitu sebelum ada dan keluar ke alam dunia ini, bahkan ibunya telah menggugurkannya. Ada pula di antara mereka yang diwafatkan di waktu kecil, di waktu muda, dan di waktu tua. Dalam ayat ini Allah berfirman, dan kamu perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ibnu Juraij berkata, supaya kalian mengingat hari kebangkitan, kemudian yang dialah berfirman Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan, yaitu dialah yang Maha Esa dan dalam semua itu, dan tidak ada satupun selainnya yang kuasa melakukannya. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia, yaitu tidak ada yang menentang dan tidak ada yang mencegah, bahkan apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi dan tidak ada yang mustahil. Kesimpulan dari ketiga tafsir tersebut menyatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, kemudian dari setetes air mani, yang mana semakin lama semakin berkembang dan tumbuh besar menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan terus-menerus berkembang dan tumbuh, serta setiap ajal manusia itu berbeda-beda, yang dijemput saat masih dalam kandungan, masih bayi, masih muda, atau bahkan sudah tua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.